ya, Mas Rifki. Yuk Mas Rifki, maju ke depan, pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Rifki. Semoga dengan berdoa, kegiatan pembelajaran kita hari ini keseluruhannya dapat diberikan keberkahan. Amin. Nah, untuk penumbuhan rasa cinta kita terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa negara kita, ayo kita nyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba anak-anak tengok teman di kanan kiri kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kita telah diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk belajar bersama hari ini. Bu Guru tanya, anak-anak, di sini adakah yang mempunyai hewan peliharaan? Iya, bagus. Apa hewan peliharaannya kalian? Kelinci. Coba, apa makanan dari kelinci? Apa lagi? Daun-daunan. Oh, ternyata kelinci memakan daun-daunan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak mencermati teks bacaan jenis-jenis ekosistem, anak-anak dapat menentukan pokok pikiran dari teks yang sudah dibaca dengan tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menemukan 3 informasi penting dari teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah anak-anak melakukan diskusi kelompok, anak-anak dapat menyajikan peta pikiran berdasarkan informasi penting yang sudah anak-anak baca. Kemudian yang keempat, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran tentang penggolongan atau klasifikasi jenis-jenis hewan, anak-anak dapat mengklasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah anak-anak melakukan diskusi kelompok, anak-anak dapat menyajikan tabel tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Jadi, cakupan materi kita hari ini, yang pertama itu adalah teks non-fiksi. Tentang apa? Teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi. Kemudian yang kedua tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini, anak-anak yang pertama memperhatikan, mencermati PowerPoint yang Bu Guru sajikan. Anak-anak mengamati video yang Bu Guru sajikan. Kemudian nanti anak-anak akan berdiskusi secara kelompok. Kemudian yang terakhir nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Nah anak-anak, Bu Guru punya suatu bacaan di depan kalian di slide PowerPoint. Judulnya itu adalah jenis-jenis ekosistem. Kita akan simak secara bersama-sama. Yang pertama Bu Guru bacakan dulu paragraf ke-1. Kemudian nanti paragraf 2, 3, 4 nanti bergantian kalian yang baca. Paham? Sekarang kita perhatikan paragraf 1. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia itu dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Paragraf ke-5. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mas Habib, dibacakan coba. Tumbuh pada ekosistem pada sangat benar. Pada musim dingin, tiger biasanya merupakan hutan yang berfungsi atas satu jenis tumbuhan. Iya, bagus sekali. Jadi itu tadi merupakan teks bacaan tentang jenis-jenis ekosistem. Oh iya, Mbak Naya, gimana? Iya, bagus sekali. Mbak Naya menanyakan teks apa yang sudah kita baca hari ini. Ada yang tahu teks apa ini? Ya, Bu Guru akan bahas dulu ya. Bu Guru akan bahas. Jadi, teks yang sudah kalian baca itu namanya adalah teks non-fiksi. Teks apa? Non-fiksi. Teks non-fiksi itu merupakan sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Anak-anak, di sini adakah yang tahu apa itu gagasan pokok? Iya, bagus. Gagasan pokok itu sama dengan ide pokok. Pengertiannya apa? Gagasan pokok ialah ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Siapa yang mau menentukan gagasan pokok paragraf 1? Ya, Mas Habib, gagasan pokoknya apa? Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem. Selanjutnya, Bu Guru punya sebuah video. Kalian simak video ini bareng-bareng. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang baru.
tema itu, paragraf paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Nah, dari video yang sudah kalian amati tadi, coba bagaimana cara menemukan informasi penting dalam bacaan. Iya, yang pertama itu bacalah teks non-fiksi dengan baik. Kemudian yang kedua, catat kata kunci dalam setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, gunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, jenis-jenis ekosistem, sekarang coba kita menemukan 3 informasi penting dalam bacaan. Coba ada yang bisa menemukan paragraf 1 informasi pentingnya apa? Iya, Mbak Anis, coba informasi pentingnya apa? Iya, bagus. Peta pikiran. Ada yang tahu peta pikiran? Peta pikiran itu hampir sama dengan peta konsep. Kita nanti akan membuat peta pikiran. Cara atau langkahnya bagaimana? Yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok tiap paragraf. Dan yang ketiga, membuat peta pikiran. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi secara kelompok. Bu Guru akan bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kalian hitung 1 sampai 3, kemudian kembali lagi 1 sampai 3. Coba ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Langkah kerja, siapkan alat bahan yang diperlukan. Bacalah teks non-fiksi yang sudah Bu Guru siapkan. Kemudian, guntinglah pernyataan di bawah ini sesuai dengan tempelkanlah potongan pernyataan yang sudah kami gunting menjadi peta pikiran. Sudah selesai? Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kalian di depan. Perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba dari kelompok lain, bagaimana tanggapan untuk kelompok 2? Bagus. Jawabannya benar atau tidak? Jawabannya benar semua dan peta pikirannya itu menarik sesuai. Coba semuanya kita tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Ya, sekarang dulu akan nyambung jawaban kalian. Jadi, kita sudah membuat peta pikiran tentang energi alternatif. Energi alternatif itu apa saja? Matahari, air, bahan bakar bio, laut, panas, bumi. Bagus. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, Bu Guru sudah nilai ada 1 kelompok yang nilainya itu paling tinggi. Kira-kira kelompok 1, 2, atau 3? Ternyata nilai yang paling tinggi adalah kelompok 2. Nah, jadi Bu Guru kasih reward untuk kelompok 2 berupa tim semangat. Kalian kumpulkan tim semangat ini dalam pembelajaran kalian ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, hewan itu sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat dia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu terbagi menjadi 2. Hewan yang makan bagian tumbuhan dan hewan memakan hewan lain. Tetapi ada kelompok hewan yang memakan dua-duanya, yaitu memakan tumbuhan dan memakan hewan lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang, Bu Guru punya sebuah video. Kalian perhatikan video ini. Menurut data pelajaran kita, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, berdasarkan video yang sudah kalian tonton, penggolongan hewan itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Karnivora,
Sekarang siapa yang dapat mengklasifikasikan hewan karnivora apa saja? Ya, Mbak Winda. Karnivora. Singa, buaya, macan, ular. Iya, herbivora. Kambing, jerapah, sapi. Iya, omnivora. Tikus, monyet, gorila, orang-utan. Iya, bagus. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Kita masuk LKPD yang kedua. Yang kerja siapkan alat bahan. Perhatikan contoh penyajian yang dibagikan oleh guru. Kalian gunting gambar-gambar hewan ini. Kemudian setelah digunting, kalian tempelkan. Gunting. Digunting. Gunting. Ya. Gunting. Iya, bagus. Sudah selesai semua? Sekarang waktunya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil presentasi saya. Iya, bagus. Kelompok satu, perhatikan ya. Coba, jerapah. Makanan rumput, kelompok herbivora. Iya, kali tekan untuk kelompok satu. Coba, bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok satu? Bagus. Jawabannya betul atau tidak? Betul. Yuk, tepuk anak hebat. Aku hebat. Aku hebat. Kita hebat. Guru rangkum dulu dari jawaban kalian. Nah, hewan itu digolongkan menjadi 3, karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora itu pemakan daging, herbivora pemakan rumput, omnivora pemakan daging. Dari hasil nilai guru, kelompok yang bagus adalah kelompok 1. Ya, guru kasihkan tim semangat untuk kelompok 1. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Bu Guru akan berikan soal evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri secara mandiri, tidak boleh diberi nama bagian atas. Yuk, kerjakan soal evaluasi. Sudah selesai? Sudah. Sekarang lembar jawabnya dikumpulkan. Bu Guru koreksi dulu hasil jawaban kalian. Nah, setelah Bu Guru koreksi, jawaban kalian hampir seluruhnya benar. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita rangkum bersama atau kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Kita simpulkan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang teks non fiksi. Contoh dari teks non fiksi apa? Biografi, skripsi, laporan, makalah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penggolongan hewan. Ada berapa? 3. Apa saja? Herbivora, non-herbivora. Bagus. Sekarang Bu Guru tanya anak-anak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Teks non fiksi, kemudian penggolongan hewan. Sekarang kegiatan apa yang kalian senangi tadi? Berdiskusi, menonton video, kemudian menempelkan. Kemudian guru tanya, apakah suara guru terdengar jelas saat menjelaskan tadi? Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya hari besok, yaitu kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, mengulangi lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari